Salam jumpa untuk mahasiswaku Fakultas Pertanian di mana saja berada serta pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang budidaya tanaman pala. Sebelumnya terlebih dahulu akan saya perkenalkan nama saya serta alamat. Dewi Ratna Nurhayati, tempat tinggal di Klaten, dengan email serta pengampu mata kuliah pada budidaya tanaman obat dan rempah. Sekilas saya sampaikan tentang pala. Siapa yang tidak mengenal buah pala? Tentunya semuanya sudah pernah menggunakan, memanfaatkan pada masakan untuk aroma. Pala merupakan tanaman rempah-rempah asli Indonesia yang telah menjadi komoditas perdagangan dunia. Indonesia merupakan penghasil buah pala yang jumlahnya cukup tinggi, mencapai 75–80%, terutama diperdagangkan dalam bentuk biji dan fuli kering, maupun hasil ekstrasinya sebagai minyak atsiri, oleoresin, biji pala, dan fuli. Nah, sekilas kita bisa melihat klasifikasi dari tanaman pala, termasuk kingdom Plantae, kemudian subkingdom Trachebionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Magnoliales, famili Myristicaceae, kemudian genus Myristica, dan spesies Myristic. Kita melihat bahwa tanaman bunga pala kita sampaikan merupakan tanaman berumah dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina berada pada pohon yang berbeda. Sedangkan bunga betina ini memiliki kelopak dan mahkota meskipun tidak berkembang sempurna. Selanjutnya warna bunga kuning dengan diameter kurang lebih 2,5 mm serta panjang sekitar 3 mm, sehingga kita dapat menyaksikan bahwa bunga pala itu sangat kecil. Bunga jantan pada tanaman pala ini berbeda dengan bunga betina. Disinilah kita dapat membedakan kedua jenis bunga tersebut, sehingga untuk kepentingan perkembangbiakan, untuk kepentingan pertumbuhan serta produksi pala ini kita bisa melihat dari deteksi jenis bunganya, di mana bunga mahkota bunga jantan ini bersatu dari pangkal dan terbagi menjadi 3 bagian. Kelopaknya tidak berkembang sempurna, berbentuk cincin yang melingkar pada bagian pangkal mahkota. Bagaimana dengan buah pala? Buah pala ini kita dapat melihat bahwa pada tanaman pala ini berbentuk lonjong, buahnya dengan diameter sekitar 3–9 cm. Nah, buahnya berwarna kuning dan akan terbelah menjadi 2 apabila sudah masak. Buah ini rasanya asam. Sedangkan pada biji pala berbentuk bulat atau lonjong dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2,5 cm. Biji tanaman ini berwarna coklat mengkilap di bagian luarnya, seperti pada gambar yang kita lihat. Kemudian jenis-jenis pala di Indonesia ini sangat variatif jenisnya, namun ada beberapa jenis yang sifatnya memiliki produktivitas yang tinggi. Yang mana itu jenis palanya? Jenis utama dan mendominasi dari jenis yang lain dari segi mutu maupun produktivitas. Ini merupakan tanaman asli Pulau Banda, yaitu Myristica fragenhout. Kita bisa Myristica fragenhout. Di sini Pulau Banda begitu kaya, juga Indonesia kaya raya dengan sumber biodiversitasnya berupa tanaman pala. Jenis lain ada beberapa, diantaranya jenis tersebut memiliki produktivitas yang rendah.
Nomor 2 setelah dari Pulau Banda ada di daerah Irian Jaya, namun produktivitasnya tidak begitu tinggi. Ditinjau dari sisi botani, jenis tanaman yang tumbuh baik di daerah tropis untuk tanaman pala, ini dari famili Myristicaceae, jika tumbuh di lingkungan yang terbuka sifatnya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada pelindung di kiri kanannya. Kemudian tajuknya rindang, bentuknya meruncing ke atas dengan puncak tajuk tumpul, ketinggiannya bisa mencapai 15 sampai 18 meter. Nah, ini sangat tinggi, apalagi nanti jika dipelihara atau dirawat hingga lebih dari 25 tahun ya. Daunnya memiliki warna hijau mengkilap, kemudian ukuran panjangnya 10 sampai 15 cm dengan panjang tangkai daun 1 sampai 1,5 cm. Ditinjau dari jenis pala yang dibudidayakan di Banda dan Maluku, ini merupakan gugusan Kepulauan Banda dan Maluku yang kemudian menyebar ke kepulauan termasuk Pulau Jawa. Sehingga mampukah tanaman pala ini ditanam di Pulau Jawa? Saya rasa dengan kondisi Indonesia yang sangat subur dengan agroekosistem yang baik, ini bisa ditanam di Pulau Jawa. Tanaman pala terkenal karena biji buahnya yang tergolong sebagai rempah-rempah dan itu termasuk komoditas ekspor. Tanaman penghasil minyak asiri, yaitu tanaman pala ini, bisa menimbulkan rasa kantuk ya, karena komposisi kimia yang ada di dalamnya, yaitu miritisin dan monopeten. Kita bisa menyaksikan di situ ada gambar berwarna merah di dalam cangkang. Apakah itu namanya? Nah, itu yang dimaksud dengan selaput yang menyelaputi biji pala yang dinamakan sebagai fuli. Apakah itu bermanfaat bagi kita? Manfaat sekali, sehingga tanaman pala ini banyak dipergunakan produksinya. Selain biji juga kulit yang menyelimuti pada biji, yaitu bernama fuli. Di sini dapat saya sampaikan bahwa bagian dari tanaman pala yang memiliki nilai ekonomi tinggi selain buahnya karena memiliki aroma khas dan rendemen minyak yang tinggi, juga biji serta selaput biji atau fuli. Bunga pala, daging buah untuk manisan dan asinan. Jadi ada buahnya, daging buahnya ini dapat dimanfaatkan sebagai manisan maupun asinan. Bahkan ada yang menyukai digunakan sebagai penyegar dahaga, yaitu es buah pala. Silahkan dicoba. Seluruh bagian dari buah pala yang terdiri dari daging, fuli, dan bijinya ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Di antara produk pala yang paling dikenal di pasaran dunia adalah fuli, dan biji digunakan sebagai rempah maupun minyak pala yang bisa digunakan untuk kepentingan obat-obatan. Nilai jual dari fuli ini juga tergolong tinggi, di mana 1 kilo itu bisa mencapai sekitar 225 sampai 250 ribu rupiah. Buah untuk keperluan rempah ini bisa dipetik pada umur 9 bulan sejak dari persarian bunga. Kemudian buahnya berbentuk pir, lebar, ujungnya meruncing, kulitnya licin, berdaging dan cukup banyak mengandung air. Jika sudah memasak, memetik warnanya kita bisa melihat dengan kuning pucat dan bisa terbelah. Kemudian ada juga yang sudah mulai jatuh. Nah, ini kita bisa memanennya. Bila buah masih muda atau setengah muda, setelah dikeringkan warnanya juga akan menjadi coklat muda ya di bagian bawah ya, fuli itu, dan coklat tua di bagian atasnya dengan permukaan yang mengalami kekeriputan atau seperti beralur gitu.
biji dan fuli yang berasal dari buah yang cukup tua dimanfaatkan sebagai rempah. Sedangkan yang berasal dari buah yang muda ini dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak. Karena kandungan minyak atsirinya yang jauh lebih tinggi daripada biji yang berasal dari buah yang tua. Jadi kita tahu bahwa manfaat dari buah pala itu tergantung dari keinginan produsen. Apakah ingin digunakan untuk minyak, apakah dipergunakan untuk kepentingan rempah-rempah. Pada buah muda yang berumur 4-5 bulan, di mana kadar minyak atsiri ini berada sekitar 8-17% atau rata-rata 12%. Kita dapat melihat tampilan kulit dari buah pala, kemudian biji pala, kemudian fuli dan daging buah pala. Bagian tanaman pala yang mempunyai nilai ekonomis tersebut sudah kita sampaikan, ada daging buah, fuli, tempurung, dan biji. Nah, perbandingan dari keempat bagian itu, daging buah ini cukup tebal dengan persentase 70% dari berat total atau berat buahnya. Warnanya putih kekuning-kuningan, berisi cairan bergetah yang encer dan rasanya agak sepet begitu ya, dan mempunyai sifat astringensi. Karena itu jika buahnya masih mentah, daging buah pala tidak bisa dikonsumsi langsung, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk pangan seperti manisan ya, kemudian es ya seperti tadi. Kita dapat menyaksikan ini seonggok kumpulan dari buah pala dengan terbalur fuli ya, yang berwarna merah ya, berwarna merah di situ. Maka tempurung biji ini kita dapat menyaksikan seperti tertutup dengan jala yang berwarna merah terang warnanya. Selubung biji atau disebut aril, juga ada istilah lain fuli atau bunga pala. Fuli dari buah pala yang belum matang, petik warnanya akan seperti kuning pucat, namun jika sudah matang akan berwarna merah, bila dikeringkan akan menjadi coklat muda. Kita dapat melihat ini adalah kondisi buah pala yang sedang dikeringkan, kering secara langsung dengan sinar matahari. Kemudian di bagian depan ini ada fuli dan akhirnya tersendiri menjadi warna yang orange ya, kuning orange seperti itu. Selanjutnya sebagian besar tanaman berumah satu, namun sering ditemukan yang berumah dua dan hermaprodit. Artinya dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik. Bagaimana cara pembungaannya pada tanaman pala ini? Dengan istilah pembungaannya unisexual dioecious. Tiap tangkai bunga ada 15 sampai 20 bunga, namun persentase yang menjadi bunga ini sangat kecil, sehingga bagi petani tanaman pala tentunya harus memperhatikan di dalam pembudidayaannya apabila sudah mulai muncul bunga. Pohon betina menghasilkan bunga betina yang berkembang menjadi buah. Pohon jantan tidak memiliki bakal buah. Disampaikan oleh Denum pada tahun 1949, digambarkan dari 100 biji pohon pala rata-rata terdapat 55 pohon betina, kemudian 40 pohon jantan, dan 5 pohon yang hermaprodit. Di sini bunga betina kita dapat membedakan bahwa warnanya kuning, diameternya 2 mm, panjangnya bunga 3 mm. Dalam mahkota bunga terdapat bakal buah dengan diameter 1 mm. Bagaimana dengan bunga jantan? Kita dapat membedakannya mulai dari warna, tadi berwarna kuning, sedangkan untuk jantan ini diameternya lebih kecil. Kemudian ditinjau dari tajuk pohon,
Kita bisa melihat tajuk pohon pala. Pohon pala jantan ini terlihat dari kejauhan tumpul, kemudian tajuk pohon pala betina ini meruncing. Lalu apabila ingin menanam budidaya tanaman pala, ini bagaimana syarat tumbuhnya? Kita bisa mengetahui bahwa ketinggian tempat dan kondisi tanah itu ada 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian produktivitas tanah ini gembur, subur, cocok untuk tanah-tanah yang vulkanis yang berdrainase baik, serta pH berkisar 5,5 sampai 6,5. Kemudian tanaman pala ini peka terhadap genangan air. Mengapa demikian? Apabila kondisi tanah itu tergenang, tentu saja sistem perakaran akan terganggu, khususnya di dalam proses penyerapan nutrisi, sehingga genangan air ini memudahkan tanaman pala nantinya akan terserang penyakit busuk akar. Kemudian tergolong tahan terhadap musim kering, namun tanahnya harus memiliki ketersediaan air yang cukup, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi curah hujan maka semakin besar produksi pala. Tanaman pala ini tergolong peka terhadap angin kencang atau mengganggu penyerbukan, sehingga tidak cocok apabila ditanam di lahan terbuka tanpa pohon pelindung. Nah, kalau saja kita mengetahui hal ini, tentu saja di kiri kanan ini pasti dipersiapkan jenis-jenis tanaman pelindung. Lalu jenis-jenis tanaman pelindung apa yang cocok untuk budidaya tanaman pala ini? Dan tanaman pala yang telah berumur lebih dari 4 tahun ini sudah membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk dapat mampu berproduksi. Nah, kita dapat memilih misalkan tanaman-tanaman pelindung, tanaman kelapa, duku, kemudian pohon buah-buahan dengan ketinggian yang berada sekitar ketinggian dari pohon pala. Kemudian bagaimana cara perkembangbiakannya? Apakah kita dapat memperbanyak tanaman pala secara vegetatif atau secara generatif? Saya rasa semuanya bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Apabila kita ingin memperbanyak tanaman pala menggunakan cara generatif dengan biji, tentu saja ada ketentuan pohon induk. Bagaimana itu? Pohon dewasa dengan pertumbuhan yang sehat memiliki produksi tinggi berkualitas 1.500 sampai 2.000 buah per pohon per tahun. Nah, ini dikategorikan sebagai kriteria untuk pohon induk. Ya, bisa kita pilih nantinya untuk perbanyakan. Kemudian ada 4 daerah pohon induk yang bisa dikatakan terpilih memiliki produktivitas yang tinggi, yaitu di daerah Sumatera Barat, Jawa Barat, Maluku, dan Sulawesi Utara. Kemudian biji-biji dari pohon induk ini bisa kita cek kembali bahwa tiap biji ini berkisar 50 gram beratnya, kemudian agak bulat dan simetris. Kulit biji berwarna coklat kehitam-hitaman dan mengkilat, serta tentu saja tidak terserang oleh hama maupun penyakit. Kemudian penyemaian diperlukan daerah yang dekat dengan sumber air. Lalu di sini ada penemuan baru, perbanyakan dengan teknik sambung. Ini diadopsi oleh petani dari daerah Aceh. Karena kepentingan yang begitu banyak, manfaat yang begitu banyak dari tanaman pala ini, kita perlu tahu juga komponen minyak pala. Apakah komponen minyak pala itu? Nah, ini dapat teridentifikasi sebagai berikut: mengandung alfa-pinen, beta-pinen, sabinen, meristisin, terpinen. Kemudian minyak fuli ini mengandung lebih banyak meristisin daripada minyak pala. Kemudian hasil analisis minyak tersebut
dengan GC atau MS menunjukkan minyak tersebut terdiri dari alpha-pinen, sabinen, beta-pinen, mikren, limonen, alpha-terminen, dan terpinen 4. Lalu kita juga perlu mengetahui tentang sifat indrawi pala. Baunya memang spesifik dan khas ya. Aromatiknya agak pahit, sedikit pedas, dan agak menimbulkan rasa tebal pada lidah ya, sehingga apabila kita makan atau mengkonsumsi terlalu banyak pala, tentu saja ini akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan. Lalu kita lengkapi juga informasi tentang mikrobiawi rempah pada pala. Ekstrak fuli pala mempunyai sifat antimikroba terhadap beberapa jenis mikroorganisme. Kemudian komponen meristisin yang bersifat halusinogenik dilaporkan dapat digunakan sebagai bahan insektisida yang efektif. Kemudian kamfer yang terdapat di dalam minyak atsiri pala digunakan di dalam pembuatan kamfer dan senyawa lain yang bersifat antibakteri, anti cendawan, dan anti serangga. Kemudian manfaat pala yang mungkin tadi belum dijelaskan secara detail di depan, secara komersil, biji pala dan fuli ini merupakan bagian terpenting dari buah pala dan dapat dibuat bermacam-macam produk. Biji pala dan fuli ini dapat dimanfaatkan secara langsung dalam bentuk rempah-rempah kering atau diolah lebih lanjut menjadi produk hasil ekstrasinya berupa minyak asiri maupun oleoresin biji pala dan fuli. Produk lain yang mungkin dibuat dari biji adalah mentega pala. Nah, siapa nih yang sudah pernah menikmati atau mencoba mentega pala? Nah, bisa Anda cari karena rasanya sangat spesifik ya, dan aromatik. Dapat digunakan sebagai minyak makan, juga digunakan dalam industri kosmetik. Secara langsung biji pala dan fuli dalam bentuk kering dapat dimanfaatkan juga sebagai bumbu masakan dan sebagai bahan campuran dalam ramuan obat-obatan. Ternyata begitu banyak manfaat tanaman pala. Demikian yang dapat saya sampaikan para mahasiswa Fakultas Pertanian dan pemirsa di mana saja berada. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.